yaitu Pak Taufik Mulyadin, PhD. Beliau adalah dosen di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, yang baru saja lulus S3 di Ohio State University. Kepakaran beliau ini pada bidang pendidikan tinggi, khususnya di spesialisasi kemahasiswaan. Nanti setelah pemaparan, beliau juga di akhir akan sedikit memberikan kesimpulan atau benang merah terkait dari keseluruhan pembicara yang akan disampaikan ke kita semua. Silakan waktu dan tempat kepada Pak Taufik, dipersilakan. Baik Mas Hermo, terima kasih. Baik, saya akan coba untuk share materi saya. Oke, sudah terlihat ya? Halo? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak, Ibu, peserta webinar Al-Fa'i pada hari ini. Terima kasih kepada pihak Al-Fa'i yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi di siang hari ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung, belajar bersama mengenai tentang bagaimana membuat sebuah pihak, guru, orang tua, dan anak gembira, terutama dalam menjalani proses pendidikannya di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, pemaparan saya diawali dengan sebuah fakta bahwa di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, di dunia kurang lebih ada 300 juta anak usia sekolah yang pada akhirnya terpaksa dikarantinakan atau ya dirumahkan bisa dibilang karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dan tidak sedikit dari orang tua karena kondisi yang belum menentu, kira-kira ke depan apakah pandemik ini akan segera reda ataupun akan terus berlanjut bahkan semakin parah. Tidak sedikit orang tua yang berpikir untuk memberikan pendidikan alternatif kepada putra-putrinya. Apa itu? Salah satunya adalah homeschooling. Tetapi pertanyaannya sebetulnya apa itu homeschooling? Kemudian legalitasnya terutama di Indonesia seperti apa? Dan juga pelaksanaannya ini berdasarkan pengalaman pribadi karena saya sendiri memiliki 2 orang anak kembar laki-laki berusia 7 tahun yang memulai tahun ajaran ini dengan homeschooling, seperti itu. Maka paparan saya diberikan judul Rumahku, Sekolahku, Homeschooling sebagai Alternatif. Nah, apa itu homeschooling? Dan saya ingin mengawali ini dengan bahwa di Indonesia homeschooling itu legal, homeschooling itu diakui, dan merupakan bagian dari pendidikan kesetaraan, dan diatur dalam Permendikbud nomor 129 tahun 2014. Berdasarkan pasal 2 dan 3, homeschooling dimaknai atau didefinisikan sebagai proses pendidikan mandiri yang dilakukan pada level atau tingkat dasar dan menengah, dan dilakukan secara fleksibel, kemudian disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan peserta didik atau anak. Lalu siapa yang melaksanakannya? Di sini dijelaskan bahwa itu bisa dilaksanakan secara mandiri oleh keluarga, dalam hal ini orang tua, ataupun lingkungan. Dan seringkali diterjemahkan sebagai lembaga yang menawarkan program homeschooling untuk para siswa. Namun yang ingin saya jelaskan pada kali ini yaitu hanyalah homeschooling yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, dalam hal ini adalah orang tua. Nah, kemudian kita akan berbicara soal mitos seputar homeschooling, karena tidak sedikit orang yang memiliki pemikiran kurang tepat mengenai homeschooling, mungkin karena belum memiliki informasi yang cukup mengenai homeschooling itu sendiri. Misalkan saya sendiri pernah memiliki pemikiran seperti yang ada dalam slide ini. Yang pertama, mereka yang melakukan homeschooling tidak mendapat ijazah. Tidak, karena sesuai dengan aturan tadi, Permendikbud nomor 129 tahun 2014 itu diakui oleh negara selama memenuhi segala macam ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan harus terdaftar melalui lembaga atau di lembaga yang menyediakan pendidikan kesetaraan. Dalam hal ini biasanya PKBM. Apa itu PKBM? Yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, di mana lembaga ini memiliki wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, salah satunya itu homeschooling, atau bisa kita kenal mungkin pendidikan kesetaraan paket A untuk level atau setara SD, kemudian paket B untuk setara SMP, dan juga paket C untuk setara SMA. Jadi selama mengikuti peraturan tersebut, terdaftar, kemudian juga harus ikut ujian juga dan harus lulus
Maka jika semua itu dipenuhi, paling tidak bisa mendapatkan ijazah. Dan saya memakai atau menjadikan rumahinspirasi.com sebagai salah satu rujukan utama kami ketika kami menjalin homeschooling. Banyak informasi yang bisa didapatkan, termasuk mengenai legalitas homeschooling itu sendiri. Kemudian selanjutnya, anak sulit bersosialisasi. Mungkin ini berangkat dari pemahaman bahwa homeschooling dikira hanya di rumah saja, padahal tidak. Homeschooling menggunakan bermacam tempat, lingkungan sekitar, ruang alam, tempat-tempat umum sebagai ruang belajar si anak. Sehingga banyak kemungkinan untuk bisa berinteraksi dengan individu lain, dengan teman-temannya. Sebagai contoh, ini anak saya. Di sini, ini anak saya yang pakai baju biru dan celana merah. Walaupun mereka masih terkendala bahasa karena kita baru pulang dari Amerika, ternyata alhamdulillah mereka tidak mengalami kesulitan untuk bersosialisasi karena kita membiarkan, bahkan istilahnya kita mendorong sebetulnya untuk bermain dengan teman-temannya. Oleh karena itu, hal ini tidak benar. Kemudian ada juga pemikiran bahwa homeschooling itu memindahkan kegiatan sekolah ke rumah, plek. Enggak, gitu kan. Karena apa? Berdasarkan peraturan tadi kan ada fleksibilitas di situ yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan si anak. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa harus memindahkan seluruh aktivitas, ada ruang belajar, ada meja, ada kursi, ada buku-buku, ada jadwal pelajaran yang begitu padat yang harus dilakukan dalam homeschooling. Tidak harus seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mahal. Ya, mungkin ini kalau yang ke lembaga mungkin iya. Tetapi kalau yang dilakukan mandiri oleh keluarga, oleh orang tua, justru kita mendapatkan kebebasan, mendapatkan keleluasaan untuk bisa mengatur proses pendidikan seperti apa yang kita lakukan disesuaikan dengan kemampuan finansial orang tuanya. Seperti itu, justru disinilah keuntungan atau kelebihan homeschooling yang dilakukan oleh keluarga atau orang tua. Baik, kemudian kurang lebih seperti inilah homeschooling yang kami jalani, yang kami lakukan. Ada sebuah filosofi yang selalu kami jadikan sebagai rujukan ketika menjalani homeschooling ini, dan diambil dari dari 20 prinsip pendidikannya Charlotte Mason, bahwa pendidikan adalah atmosfer, disiplin, dan kehidupan. Maksudnya apa? Pertama ada atmosfer. Jadi pendidikan yang kami yakini adalah pendidikan yang tidak menempatkan anak di sebuah lingkungan yang telah direkayasa atau disesuaikan untuk pembelajaran. Tetapi kita hadirkan lingkungan apa adanya, betul-betul tidak direkayasa, yang memang seperti itu adanya gitu kan, nyata, konkret, real gitu kan, sebagai lingkungan pembelajaran mereka. Seperti itu. Jadi dari situlah justru anak-anak bisa belajar bahwa apapun yang mereka ketahui, yang mereka tangkap, yang mereka pelajari, bisa mereka aplikasikan, mereka bisa gunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena mereka belajar dari keseharian. Kemudian disiplin. Apa itu disiplin? Di sini lebih kepada pembentukan kebiasaan, konsistensi. Karena anak itu adalah sosok yang pintar meniru ketimbang menghafal fakta-fakta. Mereka akan lebih cepat belajar ketika mereka melihat contoh langsung. Oleh karena itu ini sangat penting pembiasaan baik dari segi aktivitas, kemudian misalkan salah satunya yang baru saja terjadi, konsistensi antara saya dan anak-anak saya ketika kita sudah bersepakat membuat sebuah aturan. Kita tidak boleh menggunakan gawai di saat-saat tertentu. Namun kami orang tua, saya dan istri melanggarnya gitu, dan mereka komplain. Akhirnya karena kita kita harus disiplin, kita harus konsisten. Akhirnya aplikasi sosial media di gawai kami, di smartphone kami itu harus di-uninstall. Dengan konsekuensi mereka juga harus uninstall aplikasi game di tablet mereka. Itulah contoh konkretnya. Kemudian kehidupan artinya bahwa pendidikan itu harus menyentuh 3 hal, yaitu jiwa, raga, dan pikiran, atau yang biasa kita kenal dengan kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Dan karena tadi dihadirkan dalam bentuk keseharian, kondisi yang nyata, maka pembelajaran pun akan bisa menyentuh ketiga hal tersebut. Ketika bisa menyentuh ketiga hal tersebut, yakinlah bahwa pembelajaran itu akan nempel di si anak gitu kan. Tidak hanya hafal, tidak hanya bisa dilakukan saat pembelajaran terjadi. Baik, dalam kegiatan homeschooling keluarga kami bagi menjadi 3 bagian. Ada kegiatan observasi alam, kemudian ada kreativitas, dan juga kegiatan akademik. Observasi alam, ya seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, rumah dan alam menyediakan banyak hal yang bisa kita eksplor. Beberapa contohnya misalkan ini anak-anak sebetulnya itu menyentil kami gitu, bahwa
kok sampahnya banyak, kasihan dong bumi gitu kan. Nanti kalau kita terus membuang sampah, akhirnya gimana? Akhirnya kami berpikir, terutama istri, bagaimana kalau kita mengurangi sampah organik dengan membuat kompos dan kita libatkan mereka, gitu. Karena komplain muncul dari mereka dan kurang lebih seperti ini kegiatannya. Mereka terlibat untuk membuat kompos dengan memanfaatkan sampah organik dari rumah. Kemudian juga sampai kita ada jentik nyamuk, mereka penasaran, ya sudah kita eksplorasi. Ada lahan kosong di depan dengan tumbuhan yang beraneka ragam, kita gunakan itu untuk mereka bisa mengetahui berbagai macam jenis tumbuhan dari bentuk daunnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian juga ada kreativitas. Di sini artinya idenya datang dari mereka. Tidak hanya kegiatannya yang kreatif, tetapi juga idenya harus datang dari mereka. Berikut beberapa contohnya, ketika mereka ingin mempelajari mengenai planet, dan ketika kita cari-cari bahwa mainan planet itu lumayan mahal, kita tantang mereka untuk membuatnya sendiri. Akhirnya, seperti yang di pojok kiri ini, mereka harus membuat planet dari bahan-bahan yang tersedia di rumah. Dan kebetulan karena saya kemarin baru pulang dari Amerika dan membawa robot yang tadinya akan diberikan pada usia 8 tahun, tetapi karena mereka berhasil melakukan sesuatu dan itu dijadikan hadiah, dan ternyata mereka sangat antusias untuk mempelajari robotik ini tanpa pendampingan dari kita, dan mereka bisa mengeksplorasinya dengan sangat cepat dan begitu luar biasa di luar ekspektasi kami. Dan bahkan ketika mereka menanyakan ketika beli donat gitu, ini bisa nggak kita buat sendiri donatnya? Oh bisa gitu kan, seperti apa? Kita nggak cuma jelasin, kalau mau tahu yuk kita buat, langsung kita buat, biarkan mereka terlibat sampai proses dari awal gitu kan, membuat adonan sampai terakhir menggoreng, itu kita libatkan mereka. Jadi itulah kreativitas datangnya dari mereka, dan mereka harus terlibat penuh prosesnya dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir adalah akademik, artinya di sini adalah kegiatan yang sebetulnya ini karena tadi kita harus mengikuti ujian di PKBM agar dapat ijazah, jadi ada beberapa saat yang kita gunakan untuk fokus belajar materi-materi yang akan diujiankan. Nah, seperti tadi sudah diungkapkan oleh Mbak Selviana ya, kami pun menggunakan Khan Academy untuk pelajaran matematika, seperti yang terlihat mereka menggunakan laptop, kemudian juga mereka membaca buku, dan kami tidak paksakan di mana dan harus baca buku. Baca bukunya kita tentukan, tetapi mereka padinya memilih. Jadi ada pilihan yang sebetulnya itu terkait dengan pelajaran yang akan diujiankan, gitu kan. Tetapi mereka yang akhirnya memilih seperti itu. Dan ada kegiatan kami yang ini menjadi kegiatan utama, itu berlatih narasi. Artinya apa yang mereka telah pelajari, bahkan cara mereka mempelajari sesuatu harus dengan narasi. Maksudnya adalah mereka diusahakan untuk bisa bentuknya cerita, sehingga mereka bisa masuk ke dalam cerita tersebut seolah mereka masuk dalam sebuah dongeng katakanlah, tetapi padahal di dalamnya banyak sekali fakta-fakta atau materi-materi yang mereka bisa pelajari tanpa mereka sadari gitu. Oleh karena itu mungkin sedikit saja potongan video, kebetulan ini berbahasa Inggris. 3 menit lagi ya, Mas Taufik. Nah, kurang lebih aktivitasnya seperti itu. Jadi narasi ini menjadi kegiatan yang dominan dalam kegiatan akademik kami. Nah, ini ketika kita membuat sebuah peraturan, membuat sebuah rangkaian kegiatan, harus tidak datang hanya dari orang tua. Kita harus libatkan anak-anak juga. Sehingga apa? Mereka lebih komitmen untuk menjalankan berbagai macam aktivitas ataupun aturan yang ada. Ini sangat penting. Kalau mereka tidak terlibat, yakinlah mereka akan ogah-ogahan, akan sulit untuk bisa menjalani homeschooling ini. Dan ini beberapa karya dari anak-anak yang kami lakukan. Dan tantangannya seperti apa? Yang pertama adalah komitmen orang tua. Karena ini adalah homeschooling yang dilakukan mandiri oleh orang tua, maka komitmen menjadi kunci. Karena orang tua harus belajar, karena di sini orang tua juga yang belajar, bahkan belajarnya harus lebih giat dari anak-anak untuk mempersiapkan segala macamnya. Harus mau capek-capean, repot lah istilahnya, seperti itu, untuk mempersiapkan pembelajaran setiap harinya, dan harus sabar, harus kreatif, dan lain sebagainya. Maka komitmen orang tua itu menjadi kunci homeschooling ini bisa berjalan baik ataupun tidak. Kemudian siap dengan pandangan masyarakat yang bernada sumbang atau kurang positif. Anak-anak nanti masa depannya gimana? Nanti kuliahnya gimana? Nanti nggak belajar. Maka bersiaplah
orang tua dengan pandangan masyarakat yang mungkin masih belum mengerti, dan justru itu harus menjadi kesempatan kita untuk bisa mengedukasi warga sekitar, orang-orang bahwa homeschooling itu tidak seperti itu. Yang terakhir adalah aturan pemerintah. Mudah-mudahan aturan di pemerintah ini karena sekarang terlihat lebih rigid, lebih kaku gitu kan, maka kalau bisa disesuaikan dengan ruh ataupun karakter ataupun semangat dari homeschooling ini yang memang fleksibel. Jadi aturan-aturannya mohon dilonggarkan supaya tidak menyita tenaga kami, pikiran kami harusnya fokus homeschooling, tetapi harus ya tadi gitu belajar untuk ujian supaya dapat ijazah lah kurang lebih seperti itu. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai gambaran bahwa homeschooling itu seperti apa dan juga bisa memberikan pandangan baru mungkin dan kira-kira ini menjadi hal yang mungkin di antara Bapak Ibu semua yang berminat ataupun juga yang memiliki pemikiran untuk melakukan homeschooling di rumahnya. Dan saya tutup dengan sebuah quote dari Charles Mason. Pertanyaannya bukanlah berapa banyak yang seorang anak ketahui saat telah menyelesaikan pendidikannya, tetapi berapa banyak dia peduli. Nah, ini keluarga saya, ini anak laki-laki kembar saya yang menjadi homeschooling saat ini, dan ternyata yang kecil juga menikmatinya juga gitu ya. Seperti itu. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Hermo, lalu apa kira-kira benang merah dari seluruh materi yang telah dipaparkan oleh narasumber yang luar biasa ini? Baik dari Mbak Mareta, kemudian juga Mbak Selviana, Mas Dion, dan saya sendiri. Kita kembali ke topik kita, atau ke topik webinar yang kita tengah hadiri saat ini. Adaptasi kebiasaan baru dunia pendidikan di masa pandemi. Apakah anak, orang tua, dan guru gembira? Nah, dari pemaparan semua dari narasumber ini, semuanya bersepakat bahwa pandemi COVID-19 ini telah mendisrupsi, telah membawa dampak besar terhadap pendidikan, terutama di Indonesia, yang akhirnya membawa kita pada sebuah kondisi yang dilematis, pada sebuah dilema antara pembelajaran yang gembira atau kualitas atau pembelajaran yang berkualitas. Seolah kita harus memilih satu di antara kedua hal itu. Mau pembelajaran yang menggembirakan, tetapi kita mengorbankan kualitasnya, atau kita menginginkan sebuah pembelajaran yang berkualitas, tetapi kita mengorbankan gembiranya. Nah, sebetulnya kedua hal ini bisa diselaraskan jika kita mau berubah. Dan ada beberapa tadi solusi yang saya catat dari kesemua pemateri yang telah memaparkan paparannya yang luar biasa ini. Yang pertama adalah keterlibatan orang tua. Tentu saja kondisi normal sebelum pandemi itu telah banyak melenakan orang tua, bahwa mereka bukan lupa mungkin, terbiasa semuanya menyerahkan kepada sekolah. Nah, akhirnya di kondisi ini mereka harus banyak terlibat dan jadi terkaget-kaget lah bisa dibilang karena kondisi yang tidak biasa mereka lakukan atau orang tua lakukan sebelum pandemi. Ini menjadi pembelajaran bahwa kedepannya walaupun pembelajaran itu telah kembali normal, tapi tetap keterlibatan orang tua itu penting. Seperti itu. Kemudian rumah dan lingkungan sebagai sumber belajar. Pandemi ini menurut saya membawa hikmah karena kita menjadi lebih terbuka atau menantang diri kita apa yang bisa kita lakukan agar anak tetap belajar dengan memanfaatkan hal-hal sekitar kita di rumah, di lingkungan yang mungkin itu kerap kali kita abaikan sebelum-sebelumnya karena kita sudah punya mindset belajar itu di sekolah, bukan di rumah. Kalau sekarang, mudah-mudahan mindsetnya sudah berubah. Belajar itu tidak cuma di sekolah, tetapi juga di rumah. Nah, kemudian juga ada teknologi, ini tentu saja membantu kita walaupun tidak sempurna pastinya. Banyak kekurangan, tapi daripada tidak ada, lebih baik teknologi ini masih bisa kita gunakan, mungkin bukan salah teknologinya, mungkin salah kita yang belum menggunakannya secara maksimal. Nah, yang kemudian adalah ada kepemimpinan. Seperti yang tadi Mas Dion bilang, ini menjadi sangat penting karena bahwa mau tidak mau, misalkan di sekolah, kepala sekolah memiliki peranan yang sangat besar untuk bisa meyakinkan bahwa semua pihak, guru, orang tua, murid bisa bahagia dalam menjalani proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu harus bergeser. Kepala sekolah sebagai administrator yang mengurusi administrasi saja harus bergeser menjadi tadi yang seperti dibilang, menjadi instructional leaders, menjadi pemimpin kependidikan, pemimpin yang memang membawa semua elemen ini bisa belajar bersama-sama. Dan yang terakhir adalah pendidikan, bukan penugasan. Jadi jangan sampai orientasinya hanya pencapaian terhadap target-target dari pembelajaran, tetapi justru kita harus fokus terhadap kualitas proses pembelajaran itu sendiri.
Jadikanlah pembelajaran itu bermakna, jadikanlah pembelajaran itu yang menyenangkan, dan akhirnya kita semua bisa bergembira. Tadi baik di ranah pendidikan informal, pendidikan formal, maupun non-formal. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi pembuka wawasan kita, bisa memperkaya wawasan kita, dan juga bisa membawa perubahan terhadap hal-hal yang kita kerjakan dalam dunia pendidikan di masa yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya kembalikan kepada Mas Hermu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih Pak Taufik sharingnya tentang homeschooling, termasuk di slide terakhir sudah menarik benang merah dari kesemua pembicara. 5 poin tadi saya ulangi kembali: keterlibatan orang tua, rumah dan lingkungan sebagai sumber belajar, teknologi, kepemimpinan, dan yang terakhir adalah pendidikan bukan penugasan.